Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sosok Asif bin Barqiyah mampu mengalahkan jin ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu apakah keutamaan yang dimiliki oleh Asif bin Barqiyah? Asif merupakan salah satu figur yang penting di pertemuan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis. Ia bisa memindahkan singgasana sang ratu hanya sekedipan mata saja. Jati diri Asif bin Barqiyah banyak diceritakan dalam kitab-kitab klasik. Salah satunya adalah dalam kitab Ihya Ulumiddin. Ini merupakan karya sufi Imam Besar Al-Ghazali. Ada yang mengatakan bahwa Asif adalah sepupu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, ia juga disebut sebagai juru tulis Nabi Sulaiman. Asif menurut Al-Ghazali, dulunya adalah seorang pemboros dan sering bermaksiat lalu ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Hai pemimpin ahli ibadah, sampai kapan sepupumu akan bermaksiat kepadaku? Sedangkan aku sangat mengasihinya demi kemuliaan dan keagunganku. Jika ia sampai terkena tiupan badaiku, akan aku tinggalkan dirinya agar menjadi contoh orang-orang semasanya dan umat sesudahnya." Ketika keduanya bertemu, Nabi Sulaiman menyampaikan firman Allah tersebut. Setelah mendengar hal itu, Asif pergi ke bukit pasir dan menengadahkan tangannya ke langit lalu berseru, "Wahai Tuhanku, junjunganku, bagaimana aku bertobat sedangkan engkau tidak mau menerima tobatku? Bagaimana aku akan meminta perlindungan dari dosa sedangkan engkau tidak menjagaku? Aku pasti akan kembali." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkau benar wahai Asif, engkau ya engkau, aku ya aku. Aku menerima tobatmu dan mengampunimu, karena sesungguhnya aku maha penerima tobat dan maha penyayang." Al-Ghazali berkata, sebetulnya perkataan Asif adalah bentuk ungkapan rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ia mendapatkan ampunan Allah, lalu selalu patuh dari segala perintahnya. Kisah terkait sosok Asif juga diceritakan di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 30-40, menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua orang terbaiknya dari golongan jin dan juga manusia. Kemudian ia memerintahkan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman dan akan diberikan hadiah yang setimpal. Hal tersebut bertujuan agar Ratu Bilqis dan juga pengikutnya menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman bukanlah sembarangan. Jin Ifrit pun mampu menjawab tantangan Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Namun ada saingan dari jin ifrit, yakni sosok manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa namanya adalah Asif bin Barqiyah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis hanya dalam sekejap mata. Masya Allah, itulah kisah sosok manusia Asif bin Barqiyah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis hanya dalam sekejap mata. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pelajaran kepada manusia lewat beragam caranya. Salah satunya adalah menampilkan kisah-kisah orang terdahulu dalam Al-Qur'an. Ada kisah nabi dan rasul, ada kisah tentang pendurhaka seperti Qarun, Fir'aun, serta umat-umat yang telah Allah binasakan karena kedurhakaannya. Semua kisah tersebut tercantum di dalam Al-Quran, sejatinya tidak hanya menjadi cerita dan diperdengarkan oleh anak cucu kita, melainkan menjadi ibrah bagi semua orang, baik peradaban manusia pada masa lampau tentang dimusnahkannya Allah karena kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam kisah dan cerita di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kisah para nabi dan rasul terdahulu, yang mencangkup sepak terjang dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat yang Allah berikan, lalu penantangan dakwah. Lalu yang kedua adalah kisah-kisah yang terkait peristiwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mencakup seperti perang Badar, perang Uhud, lalu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Hunain dan penentangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kisah yang menceritakan peristiwa-peristiwa terdahulu seperti sosok yang tidak termasuk Nabi tetapi diceritakan di dalam Al-Quran. Misalnya seperti kisah Maryam ibu Nabi Isa, lalu kisah keluarga Imran, kisah Lut maut Hakim, kisah seorang biasa bukan seorang nabi, bukan ulama, tetapi nasihat kepada anak-anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Lalu kisah Asif bin Barkiyah, kisah orang soleh bukan nabi yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis, dan kisah Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.